Bayangkan, pelantikan presiden dengan pengamanan ekstra ketat di bawah bayang-bayang ancaman kekerasan. Tanggalnya 20 Januari tahun 2021, tempatnya di Amerika Serikat. Negara yang jadi panutan demokrasi yang mestinya menghargai pemenang dan menghormati yang kalah. Demokrasi Amerika Serikat ratusan tahun yang mapan itu hancur oleh satu orang, Donald Trump. Dan di hari terakhir kekuasaannya, Trump diperkirakan akan memberi pengampunan kepada 100 terpidana maupun yang masih tersangka sebagai tindakan preemptif. Jelas bukan hanya Trump saja memanfaatkan hak itu untuk kawannya. Presiden Gerald Ford mengampuni pendahulu dan kawan separtai Richard Nixon yang mundur tahun 1974 akibat skandal Watergate. Nixon pun bebas dari tuntutan hukum. Finally, I feel that Richard Nixon and his loved ones have suffered enough. Tapi memanfaatkan habis-habisan hari terakhir kekuasaan untuk mengampuni sekitar 100 orang bukan hal biasa. Ini namanya menghembuskan kekuasaan sampai sisa-sisa nafas terakhir. Jika dibandingkan dengan presiden lain, Trump sebenarnya termasuk yang sedikit memberi pengampunan maupun keringanan hukum selama 4 tahun kekuasaan. Sampai November 2020 lalu, total cuma 44. Belakangan, setelah kalah Pilpres dan serbuan pendukungnya ke Capitol Hill dikecam banyak orang, dia pun ngebut. Sehari menjelang Natal hingga akhir Desember, sejumlah sekutunya diampuni. Termasuk besannya Charles Kushner yang menggelapkan pajak. Juga mantan pimpinan tim kampanyenya, Paul Manafort, terkait skandal keuangan, maupun Roger Stone, mantan penasihatnya yang menipu di bawah sumpah dan mengancam saksi. Memang ada yang bukan tergolong sekutunya langsung, yaitu 4 tentara Amerika Serikat yang menembak 14 warga sipil di Baghdad, Irak tahun 2007 lalu. Pengampunan Trump itu dikecam PBB sebagai penghinaan atas keadilan. Singkatnya, setelah kalah Pilpres, total yang diampuni Trump melonjak jadi 94. Dan sekiranya pun ditambah lagi 100 pada hari terakhir kekuasaan, secara jumlah tetap tak dramatis. Cuma yaitu tadi, aji mumpung. Walau masih belum pasti jumlahnya dan siapa saja mendapat pengampunan dari nafas terakhir Trump itu. Ada yang menyebut termasuk Lil Wayne, rapper pendukungnya, yang memiliki senjata api berpeluru. Yang juga disebut adalah Sheldon Silver, politisi korup anggota Partai Demokrat, kubu lawan Trump, namun dekat dengan menantu Trump, Jared Kushner. Para perusuh Capitol Hill kemungkinan ikut diampuni pula. Berapa jumlah akhirnya dan siapa saja, mungkin bukan soal lagi. Tapi pengampunan di saat-saat akhir itu membuktikan bagi banyak orang bahwa Trump adalah pemimpin yang merusak bangsa dan negara. Walaupun, seperti kata banyak orang pula, untuk apa berkuasa kalau tidak bisa membantu teman dan keluarga? 11,780. Yang paling ditunggu adalah apakah Trump bertindak preemptif mengampuni diri sendiri agar kelak bebas dari tuntutan hukum. Yang satu ini belum pernah terjadi. Dan Trump memang berpeluang dituntut dalam 3 kemungkinan. Terkait soal pajak, permintaan 11.800 suara di negara bagian Georgia, dan menghasut kerusuhan di Capitol Hill pada 6 Januari. Konon, penasihatnya menyarankan tidak memberi pengampunan sendiri, karena berarti mengaku bersalah, walau memang nanti tetap bebas dari hukuman.